setelah aku teliti lebih dalam kenapa ada perbedaan cerita tentang kenapa No Park di penjara. Nah, di Korea sendiri ini tuh ramai banget loh diperbincangkan. Jadi di sesi pengenalan karakter dijelaskan bahwa dia masuk penjara karena Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Izrum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen sharing lagi nih sama kalian tentang drama Big Mouth. Kali ini aku pengen sharing lagi nih tentang siapa sih Big Mouth sebenarnya. Oh ya, kalian udah pada nonton belum? Di video sebelumnya kan aku mencurigai kalau si Jerry itu adalah Big Mouth yang sebenarnya. Nah, di situ juga aku kasih petunjuk-petunjuk tentang kenapa sih aku mencurigai si Jerry ini. Buat kalian yang belum nonton, linknya aku taruh di atas ini ya. Jadi baru-baru ini aku menemukan lagi sebuah teori baru yang juga dilengkapi bukti-bukti petunjuk tentang orang lain lagi yang berkemungkinan sebagai Big Mouth. Kira-kira siapa ya? Tenang, kalau kalian yang udah sering nonton Izrum TV, pasti kalian paham kalau di sini tidak akan mengangkat sebuah teori tanpa bukti-bukti yang kuat. Daripada penasaran, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau kasih tahu ke kalian nih, karena sekarang kita ini bahas drama terbaru. Ternyata Scarlet Whitening juga nggak mau kalah loh, mereka ngeluarin produk terbarunya, yaitu Body Care Paket Happy Series. Nah, ini dia produknya. Wah, sekarang kok banyak ya itemnya. Kalian tahu nggak sih kalau sekarang itu ada tambahan serum dan juga krimnya buat badan kita. Biasanya kan cuma shower scrub, body scrub, dan juga lotion. Tapi sekarang itu ada tambahannya nih, biar kulit kita itu semakin sehat dan juga semakin cerah. Dan semua produk Happy Series ini punya wangi yang baru loh. Wanginya itu floral amber musky. Jadi beda dari yang biasanya. Ini tuh setelah aku cium wanginya tuh wah, wangi banget ya, bener-bener kayak kita tuh pakai parfum gitu. Sekarang ini paket Happy Seriesnya ini bener-bener best seller banget ya, karena untuk body serum dan body creamnya ini punya kelebihan manfaat masing-masing, yaitu sebagai booster. Untuk body serum dia itu bisa 3 kali mencerahkan, dan body creamnya 4 kali melembabkan. Wow, keren banget kan? Kenapa bisa sebagai booster? Karena di body serumnya ini mengandung glutathione, niacinamide, dan glycolic acid yang berfungsi mencerahkan, meratakan warna, dan menyamarkan hiperpigmentasi. Selain itu, merawat kekencangan kulit dan juga keremajaan kulit. Sedangkan di body creamnya mengandung hyaluronic acid, 5 phyto oil, sea butter, dan aloe vera extract. Manfaatnya apa? Yaitu memberikan kelembapan ekstra untuk kulit yang sering kering dan menghaluskan area kasar seperti lutut, siku, kaki, dan tangan. Dan juga bisa merawat elastisitas kulit. Bagus banget kan? Untuk cara pakainya, dari Scarlett itu tidak merekomendasikan untuk pakai secara berurutan. Ya seperti biasa lah kalau kita udah pakai body scrub sama shower scrub. Nah, yang 2 item ini tuh bisa di-combine. Kalau aku biasanya cara pakainya itu kalau pagi hari setelah mandi, aku pakai body serumnya dulu, dan setelah itu aku pakai body lotionnya. Jadi begitu aku keluar rumah tuh, selain kulit aku cerah, juga wanginya tuh sampai wah kemana-mana gitu ya. Nah, kalau di malam hari aku biasanya pakai body serumnya, dan setelah itu aku pakai body creamnya deh. Kenapa pada malam hari aku pakainya body serum dan body cream? Karena kalau malam hari biasanya kita tuh tidur kan kena AC, itu kan bikin kulit kita kering. Nah, tapi kalau kita pakai yang 2 ini, kulit kita itu kelembapannya tetap terjaga. Kenapa aku setia banget sama Scarlett? Karena Scarlett ini teksturnya itu kan mudah meresap di kulit. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas atau pada saat tidur pun juga itu nggak lengket sama sekali. Semua produk Scarlett Whitening ini sudah mengantongi izin BPOM dan aman untuk ibu hamil dan menyusui. Kalau kalian mau, kalian bisa langsung cek Instagram, Shopee, Shopee Mall, atau TikToknya ya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Jadi nggak usah lama-lama lagi lah. Yuk kita langsung borong bareng-bareng Scarlett Whiteningnya biar kulit kita itu cerah dan glowing kayak artis Korea. Sejauh ini masih banyak dari kita yang makin penasaran sama siapa Big Mouth itu sebenarnya. Sebelumnya aku udah bahas kan tentang petunjuk-petunjuk bahwa Jerry bisa saja Big Mouth yang asli. Kali ini muncul teori baru tentang kandidat lain yang patut dicurigai sebagai Big Mouth yang asli, yaitu Pak No Park. Kalian tahu kan si peramal itu? Kenapa bisa si peramal? Nah, setelah aku nonton lagi drama ini berulang-ulang dan aku menemukan teori baru atau banyak kejanggalan tentang si peramal ini. Yang pertama, dia adalah satu-satunya tahanan kelas A di mana tempat Chang Ho dikurung. Padahal dia bukan tahanan elit ataupun dia sering membayar kepada kepala sipir. Sedangkan yang kita tahu si Viper itu kan orangnya sangat tamak dan gila akan uang. Bukankah hal yang janggal kalau dia bisa diangkat jadi tahanan kelas A hanya karena dia sering meramal kepala sipir? Hal ini juga bahkan pernah dicurigai oleh Chang Ho. Kenapa No Park ini bisa jadi tahanan kelas A?
Yang kedua, setelah aku teliti lebih dalam kenapa ada perbedaan cerita tentang kenapa No Park dipenjara. Nah, di Korea sendiri ini tuh ramai banget loh diperbincangkan. Jadi di sesi pengenalan karakter dijelaskan bahwa dia masuk penjara karena terlibat percobaan pembunuhan di tempat restoran dia bekerja. Jadi No Park ini adalah seorang koki spesialis yang terlibat pertengkaran dengan seorang pelanggan yang sedang mabuk. Sedangkan yang dia ceritakan kepada Chang Ho itu, dia terlibat tabrak lari ketika dia kalut sedang mencari putrinya. Nah, aneh kan pada perbedaan cerita di sini? Dari sini banyak penonton yang beranggapan kalau No Park ini hanya menggoda Chang Ho atau memberikan sedikit petunjuk kalau dia itu adalah Big Mouse yang asli dengan menggunakan cerita putrinya yang hilang. Terkait hal ini juga ada teori lain yang mengatakan kalau anak kandung No Park ini adalah Miho, yaitu istri dari Chang Ho. Dasar teori ini adalah karena No Park rela berkorban demi Chang Ho ketika dia akan ditusuk. Dasar yang kedua adalah sikap ayah mertua Chang Ho, yaitu ayah Miho, lebih pro kepada Chang Ho daripada kepada Miho anak kandungnya sendiri. Kalau memang teori ini benar, berarti bisa jadi kan hal yang dibisikkan kepada kepala sipir saat kepala sipir bertanya kenapa memihak Chang Ho sampai segitunya. Di situ mungkin dia berbisik Chang Ho sebenarnya adalah suami dari anakku. Wah, bener nggak ya? Bisa jadi sih kayak gitu. Tapi tentang teori Miho adalah anak peramal ini masih teori yang lemah ya, belum didasari dasar-dasar yang kuat. Jadi aku juga masih belum bisa mempercayainya 100%. Petunjuk kejanggalan yang ketiga adalah keanehan kejadian bundir para pelaku kerusuhan di sel isolasi. Kalian sadar gak sih dalam kejadian tersebut hanya Bapak No Park yang berada di luar pengawasan karena dia itu sedang dirawat di rumah sakit. Bisa aja kan dia diam-diam ke sel isolasi dan memprovokasi tahanan yang ada di sana. Apalagi dengan statusnya tahanan kelas A, dia dapat dengan mudah dong keluar masuk sel. Jadi karena dia berada di ruang medis penjara, bisa saja dengan mudah dia mengakses bahan-bahan kimia seperti sianida untuk meracuni para pelaku. Itulah yang menyebabkan saat penggeledahan di sel tidak ditemukan sianida karena No Park berada di ruang medis. Yang terakhir, yang paling janggal adalah kenapa di opening drama ada kitab yang terbuka. Di situ ada kartu tarot yang bertuliskan The Magician, yang artinya adalah pesulap, penyihir, atau peramal. Seolah-olah memberi petunjuk kalau peramal atau The Magician punya peran penting di drama ini. Maklum lah ya, drama-drama seperti ini tuh biasanya memberikan petunjuk-petunjuk tak terlihat di opening ataupun teaser awal. Kalau alumni Penthouse pasti paham lah ya hal-hal yang kayak gini. Nah, gimana guys tentang teori ini? Menurut kalian mana petunjuk yang paling janggal? Tapi sebenarnya teori ini punya sebuah kelemahan. Jadi di awal film kan diperlihatkan siluet Big Mouse yang asli. Dia itu bertubuh tinggi, kurus, persis seperti Chang Ho. Dan kulit tangannya juga terlihat terkesan masih muda ya. Jadi ini masih sebatas teori dengan bukti-bukti pendukung yang kuat. Kalau kalian punya teori lain jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga sertakan bukti dan alasan-alasannya. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Easy Room TV. Krom kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up.